Halo semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak gunung berapi. Hal ini disebabkan karena Indonesia berada di atas cincin api. Keberadaan gunung berapi di Indonesia memang harus selalu diawasi dan mendapat perhatian khusus. Terlebih jika gunung berapi tersebut tergolong sebagai gunung berapi aktif. Di lain sisi, adanya gunung berapi ini memberikan keuntungan tersendiri terutama pada wilayah yang berada dekat dengan gunung berapi, biasanya memiliki tingkat kesuburan tanah yang tinggi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, membuat tingkatan status level gunung berapi sebagai bentuk mitigasi. Pembuatan status level gunung berapi ini dibuat berdasarkan seberapa besar keparahan serta tinggi resiko bencana yang diakibatkan. Berikut tingkatan status gunung berapi yang harus diketahui sebagai bentuk pencegahan ketika sedang berada di kawasan gunung berapi. 1. Normal atau level 1. Status ini digunakan untuk gunung berapi dengan magma tidak aktif. Status normal juga sebagai tanda pada gunung api yang mempunyai aktivitas vulkanik masih dasar. Secara visual gunung berapi tidak mengalami perubahan baik dalam seismik ataupun vulkanik. Bagi masyarakat yang tinggal tidak jauh dari gunung berapi masih dapat melakukan berbagai macam kegiatan sehari-hari tanpa hambatan. Hal ini dikarenakan gunung berapi masih aman dan tidak akan meletus sampai waktu tertentu. 2. Waspada atau level 2. Pada tingkatan ini gunung berapi mengalami peningkatan aktivitas. Peningkatan ini dapat diketahui dari pengamatan visual atau seismik yang berada di atas normal, perubahan aktivitas magma, peningkatan hidrotermal, dan terjadi tektonik. Ketika gunung berapi dalam status waspada, masyarakat dihimbau untuk tidak berkegiatan dalam radius 3 km dari puncak gunung. Di saat yang sama, masyarakat juga sudah harus berjaga-jaga, mulai dari mengumpulkan surat dan barang berharga pada tempat yang mudah untuk dibawa apabila gunung berapi terus mengalami peningkatan. Pihak terkait akan melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat dalam menghadapi gunung berapi. Beberapa gunung yang berstatus waspada diantaranya Gunung Krakatau, Gunung Bromo, Gunung Kerinci dan Gunung Rinjani. 3. Siaga atau level 3. Pada level 3 gunung berapi mengalami letusan atau erupsi. Menurut pengamatan, terjadi peningkatan seismik serta adanya pemantauan vulkanik. Bahkan secara visual terjadi perubahan baik secara visual maupun aktivitas kawah gunung berapi. Tidak hanya itu saja, jika dilihat dari data observasi kondisi tersebut, umumnya diikuti oleh letusan. Dengan kata lain, apabila aktivitas gunung berapi terus berlanjut dalam kurun waktu beberapa hari, gunung berapi akan mengalami erupsi. Bagi masyarakat yang tinggal tidak jauh dari gunung berapi, harus bersiap untuk mengungsi. Sebelum mengungsi, masyarakat diharapkan untuk membawa barang dan harta berharga, pakaian sederhana, dan obat-obatan di dalam sebuah tas agar lebih mudah membawanya. Beberapa gunung berapi di Indonesia yang berstatus siaga diantaranya Gunung Merapi, Gunung Sinabung di Sumatera Utara, dan Gunung Lewotolok di Nusa Tenggara Timur. 4. Awas atau level 4. Status ini diberikan apabila gunung berapi akan segera atau sedang meletus. Status awas juga sebagai tanda bahwa terdapat keadaan yang mengakibatkan bencana. Adapun tanda gunung berapi akan segera atau sedang meletus adalah munculnya abu dan uap berwarna kelabu. Selanjutnya akan disusul dengan erupsi besar yang menandakan dalam kurun waktu kurang dari 24 jam letusan besar akan segera terjadi. Pada kondisi ini masyarakat wajib untuk segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas apapun selain pergi ke tempat yang telah ditentukan oleh koordinator dan jangan kembali ke rumah sebelum dinyatakan aman. Itulah penjelasan mengenai tingkatan status gunung berapi. Semoga teman-teman Halo Edukasi selalu diberi keselamatan dimanapun berada, dan tetap waspada bagi teman-teman yang tinggal di dekat gunung yang masih aktif. Sekian pembahasan kali ini, jangan lupa like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video dari Halo Edukasi.